Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Segala puji tentunya kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Contoh tauladan yang sangat baik. Beliau sangat mencintai umatnya. Hingga ketika sebelum menghembuskan nafasnya, Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati. Salah satu bentuk kecintaannya kepada umatnya, baik umat yang hidup di masanya dan umat yang hidup sesudahnya, yaitu kita-kita ini. Dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amina bi. Untung bagi orang yang pernah berjumpa denganku, kemudian dia beriman kepadaku. Tuba, tuba, tuba liman lam yaroni wa amina bi. Untung, untung dan untung orang yang belum pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Ini adalah bentuk kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Tidak sampai di situ. 14 abad yang silam, Rasulullah telah berkata bahwa Rasulullah khawatir akan datang umat sesudahnya, orang-orang yang memiliki atau terdapat padanya hal-hal yang buruk yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk yang terjadi pada umatnya, kita-kita ini, setelah Rasul tiada. Dikhawatirkan oleh Rasulullah, di antaranya adalah kibarul batni. Rasulullah khawatir kepada umatnya kibarul batni. Umat yang memiliki perut yang buncit, besar perutnya. Kata orang Makassar, lompo batang, ya, besar perutnya. Besar perutnya karena kekenyangan, terlalu banyak makan. Orang yang demikian terlalu banyak makan, sampai besar perutnya, sampai lompo batang. Orang ini seringkali malas. Malas dalam beraktivitas, terutama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, malas dalam beribadah. Perut buncit atau perut besar sangat berpotensi menjadi seseorang yang malas untuk melakukan kebaikan. Orang yang telat untuk melakukan kebaikan karena terlalu kenyang. Maka di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu
Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Orang yang terlalu banyak makan sampai kekenyangan, ini adalah tindakan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya, bahkan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la darara wa la dirar. Jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam pengertian, orang yang terlalu banyak makannya, lalu kekenyangan, bisa membahayakan dirinya, bahkan bisa terjadi pada orang lain, bisa membahayakan orang lain. Yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi khawatir akan terjadi pada umatnya, yaitu umat yang kuat tidurnya. Lompotindro, kata orang Makassar. Nabi mengkhawatirkan umatnya sering tidur, sebab dapat menjadi sebab seseorang meninggalkan hal-hal yang manfaat dalam hidupnya. Bisa dia tinggalkan segala aktivitasnya karena ketiduran. Bisa ketinggalan ibadah, sholatnya karena ketiduran. Atau orang yang kuat tidurnya. Maka Nabi memberikan tuntunan, kalau sudah selesai melaksanakan sholat Isya, la samara illa limusallin au musafir. Tidak ada obrolan setelah sholat Isya, kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang bepergian. Ini bermakna bahwa jangan sampai begadang sesudah sholat Isya, menyebabkan kita ketiduran pada waktu subuh. Menyebabkan kita tidak bisa bangun untuk tahajud, karena kita begadang dan berbicara, ngobrol, cerita-cerita yang sia-sia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pada umatnya, yaitu dikhawatirkan umat yang pemalas. Apa dibilang orang Makassar? Kutu. Malas. Malas amat sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Rasa malas dapat menyebabkan seseorang lepas kontrol dari tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi, melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, melaksanakan tugasnya sebagai seorang anak. Ini bisa berantakan semua karena malas atau kutu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang keempat yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, akan terjadi pada umatnya, kita-kita ini, jangan sampai terjadi dalam diri kita, yaitu lemah akidah, lemah iman, lemah keyakinan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Mana mungkin seseorang bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mana mungkin dia bisa melaksanakan amar ma'ruf? Mana mungkin dia bisa mengajak kepada yang ma'ruf, sementara orang ini lemah imannya, lemah akidahnya,
lemah keyakinannya terhadap dinul Islam. Mana mungkin dia bisa menyuruh kepada yang ma'ruf, apalagi mencegah dari yang mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana mungkin dia bisa mencegah orang dari kemungkaran kalau dia memiliki akidah yang lemah, keyakinan yang lemah. Padahal dalam tugas ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tugas ini diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Di samping juga memberikan cara, metode bagaimana cara kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dan berikanlah pelajaran yang baik, contoh tauladan yang baik, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika berdebat, maka berdebat dengan cara yang terbaik. Kemudian Rasulullah memberikan cara juga bagaimana mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ketika kita melihat satu kemungkaran, marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi. Jika kamu melihat satu kemungkaran, marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, maka cegahlah dengan tanganmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, jabatanmu. Gunakanlah untuk mencegah suatu perbuatan yang mungkar. Bila tidak sanggup mencegah dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan tangan, maka cegahlah dengan lisanmu. Cukuplah menyampaikan kebenaran itu. Qulil haqqu walau kana murran, meskipun pahit rasanya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan jika tidak bisa mencegah dengan lisan, maka cukuplah membenci kemungkaran itu dengan hati. Telah ditunjukkan cara-caranya, mana mungkin bisa melaksanakannya jika terdapat padanya lemah keyakinan, lemah akidah, lemah keimanannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan semoga tidak terjadi pada kita umatnya hari ini, yaitu perutnya buncit karena kekenyangan, sering tidur, yang dikhawatirkan dia melalaikan kewajiban dan tugasnya, malas, kutu, ataukah yang paling utama adalah lemah akidah atau lemah keimanan. Semoga risalah kita yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.